Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang daftar mata pelajaran yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen daftar di SNBP tahun 2023 dan di jurusan tertentu. Nah, jadi di sini aku bakal bacain daftar mata pelajaran apa aja yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen daftar ke suatu jurusan tertentu. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Ngomong-ngomong mengenai SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, sebelumnya aku udah pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Nah, di video sebelumnya aku juga udah jelasin kalau semisal SNBP itu berbeda dengan SNMPTN tahun-tahun sebelumnya, di mana SNMPTN hanya memperhatikan 6 mata pelajaran penting saja, sedangkan SNBP memperhatikan rata-rata dari seluruh nilai mata pelajaran. Nah, namun aku juga udah jelasin di video sebelumnya kalau semisal bukan cuma rata-rata aja nih yang diperhatikan, selain dari prestasi juga ya, yaitu ada mata pelajaran penting lainnya yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, di video kali ini aku bakal nyebutin mata pelajaran apa aja sih yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman daftar di jurusan-jurusan tertentu, supaya teman-teman juga bisa lebih tahu lebih spesifiknya mata pelajaran apa aja sih di jurusan-jurusan tertentu itu. Nah, sebelumnya teman-teman aku pengen jelasin kalau semisal daftar mata pelajaran ini nggak aku buat secara ngawur atau gimana-gimana, tapi aku buatnya berdasarkan referensi tertentu, dan referensi ini aku ambil dari blognya Aku Pintar, di mana Aku Pintar ini merupakan blog dari perusahaan PT Aku Pintar Indonesia, yang merupakan perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi bisalah untuk kita ambil sebagai referensi. Nah, teman-teman, di sini aku bakal bacain tentang mata pelajaran apa aja yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen daftar di jurusan tertentu. Nah, namun di sini aku nggak bakal bacain seluruh jurusan yang ada di Indonesia karena itu banyak banget. Tapi di sini aku bakal bacain sesuai dengan kelompok prodi atau kelompok program studi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nyesuaiin sendiri. Semisal teman-teman pengen masuk ke jurusan apa, nanti masuknya teman-teman termasuk ke bagian yang kelompok prodi yang mana. Nah, karena di sini banyak banget kelompok prodi yang akan aku bacain, jadi aku pegang HP di sini buat baca kelompok prodinya, dan langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini aku bakal bacain untuk mata pelajarannya apa aja. Dan di sini itu disebutin mata pelajarannya berdasarkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 serta rumpun MIPA, IPS serta bahasa. Jadi nanti semisal ada beberapa mata pelajaran yang nggak teman-teman pelajari, semisal nih anak IPA tapi nggak tahu mata pelajaran yang aku sebutin. Nah, itu mungkin mata pelajarannya rumpun bahasa ataupun IPS gitu ya. Nah, oke, untuk yang kelompok prodi pertama yaitu kelompok prodi seni. Nah, untuk kelompok prodi seni ini teman-teman perlu perhatiin di mata pelajaran seni budaya. Kemudian selanjutnya ada kelompok prodi sejarah. Nah, di kelompok prodi sejarah ini teman-teman perlu perhatikan mata pelajaran sejarah atau sejarah Indonesia. Selanjutnya ada kelompok prodi untuk linguistik dan sastra atau yang berhubungan dengan bahasa dan sastra. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil. Lalu selanjutnya ada kelompok prodi filsafat dan sosial. Untuk mata pelajaran yang perlu teman-teman perhatikan adalah sosiologi, sejarah Indonesia atau sejarah, dan juga antropologi. Lalu selanjutnya untuk kelompok prodi ekonomi, mata pelajaran yang perlu teman-teman perhatikan adalah ekonomi dan juga matematika. Lalu selanjutnya untuk kelompok prodi pertanahan, teman-teman perlu perhatikan pendidikan Pancasila atau PPKN. Lalu selanjutnya untuk psikologi, teman-teman perlu perhatikan sosiologi dan juga matematika. Selanjutnya untuk kelompok kimia, teman-teman perlu perhatikan nilai kimia dan juga matematika. Lalu selanjutnya untuk ilmu atau sains kebumian, teman-teman perlu perhatikan nilai matematika, biologi, dan geografi. Selanjutnya ada ilmu atau sains kelautan. Nah, teman-teman perlu perhatikan nilai fisika,
matematika, atau matematika tingkat lanjut. Selanjutnya ada kelompok prodi biologi. Nah, teman-teman bisa perhatikan nilai mapel biologi dan juga matematika. Lalu ada biofisika. Teman-teman bisa perhatikan nilai fisika dan matematika. Lalu untuk fisika, teman-teman juga bisa perhatikan nilai fisika dan matematika. Lalu ada astronomi. Teman-teman juga bisa perhatikan nilai fisika dan matematika atau matematika tingkat lanjut. Lalu selanjutnya untuk kelompok prodi komputer, logika, dan juga matematika, teman-teman perlu perhatikan nilai matematika dan atau matematika tingkat lanjut. Lalu selanjutnya untuk kelompok prodi ilmu dan sains pertanian, peternakan, dan juga perikanan, teman-teman perlu perhatikan nilai biologi dan matematika. Nah, selanjutnya untuk kelompok prodi arsitektur, teman-teman perlu perhatikan nilai matematika dan atau fisika. Kelompok prodi perencanaan wilayah, teman-teman perlu perhatikan nilai ekonomi dan atau matematika. Lalu kemudian untuk desain, teman-teman bisa perhatikan nilai seni budaya dan juga matematika. Lalu kemudian untuk kelompok prodi bidang ilmu atau sains manajemen, logistik, administrasi bisnis, teman-teman perlu perhatikan nilai ekonomi dan juga matematika. Selanjutnya untuk kelompok ilmu atau sains komunikasi, teman-teman perlu perhatikan nilai sosiologi dan bahasa Indonesia serta nilai antropologi. Selanjutnya untuk kelompok prodi pendidikan, teman-teman bisa perhatikan nilai sesuai dengan pendidikan yang teman-teman tuju. Contohnya, kalau misal teman-teman masuk ke pendidikan fisika, teman-teman bisa perhatikan nilai fisika atau matematika dan matematika. Terus kemudian kalau misal teman-teman pengen masuk ke pendidikan matematika, tentunya teman-teman perhatikan nilai matematika. Lalu kemudian untuk kelompok teknik atau rekayasa, teman-teman bisa perhatikan nilai fisika atau kimia dan juga matematika. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu ilmu dan sains lingkungan serta kehutanan. Nah, teman-teman bisa lihat nilai biologi dan juga matematika. Kemudian untuk bidang kesehatan seperti ilmu atau sains kedokteran, ilmu atau sains kedokteran gigi, ilmu atau sains veteriner yang berhubungan dengan hewan atau penyakit hewan, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, dan juga kesehatan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah nilai biologi, matematika, dan juga kimia. Nah, kalau misal dari IPS nih pengen masuk ke bidang kesehatan ataupun kesehatan masyarakat, teman-teman juga bisa perhatikan nilai sosiologi. Terus selanjutnya untuk ilmu atau sains informasi, teman-teman perlu perhatikan nilai matematika atau matematika lanjut. Lalu selanjutnya untuk kelompok hukum, ilmu atau sains militer, dan urusan publik, teman-teman perlu perhatikan nilai PPKN atau pendidikan Pancasila dan juga nilai sosiologi. Lalu untuk teman-teman yang pengen masuk ke bidang keolahragaan, teman-teman perlu perhatikan nilai PJOK dan biologi. Lalu kemudian teman-teman yang pengen masuk ke pariwisata, teman-teman bisa lihat untuk nilai ekonomi dan matematika. Lalu ada transportasi, teman-teman bisa lihat nilai matematika atau matematika lanjut. Lalu kemudian untuk teman-teman yang pengen masuk ke bioteknologi, biokewirausahaan, dan bioinformatika, bisa melihat nilai biologi dan matematika. Lalu kalau teman-teman pengen masuk ke geografi lingkungan, atau sains informasi geografi, teman-teman perlu lihat nilai geografi, fisika, dan matematika. Nah, kalau misal teman-teman pengen masuk ke informatika medis atau informatika kesehatan, teman-teman perlu perhatikan nilai biologi dan juga matematika. Nah, lalu kemudian kalau misal teman-teman pengen masuk ke konservasi biologi, konservasi hewan liar dan hutan, konservasi sumber daya alam, teman-teman perlu perhatikan nilai biologi dan matematika. Lalu ketika teman-teman masuk ke teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, peternakan, atau perikanan, nilai yang harus teman-teman perhatikan adalah kimia dan atau biologi serta matematika. Selanjutnya ada bidang sains data. Teman-teman perlu perhatikan nilai matematika atau matematika lanjut. Lalu selanjutnya ada sains perkopian. Nah, ini sebenarnya aku baru dengar sih ya, ada yang namanya sains perkopian. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat nilai di mata pelajaran biologi dan matematika. Lalu kemudian untuk yang terakhir, studi humanities. Teman-teman perlu lihat nilai sosiologi, PPKN, dan juga antropologi. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua untuk daftar nilai-nilai yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen daftar di kelompok prodi tertentu. Nah, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Maka dari itu, jangan lupa buat klik like,
komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Dan jangan lupa juga buat share video aku ke teman-teman kalian kalau teman-teman anggap video ini bermanfaat. Oke, sekian dari aku. See you next video dan bye-bye.